Dapat dari mana kamu? Kau pasti nyuri ya? Tisa nggak nyuri, Bu. Jangan bohong kamu. Tisa dikasih. Gak mungkin ada orang ngasih mutiara segede gini. Sama kamu apalagi ini tuh mutiara mahal. Tisa nggak bohong, Bu. Beneran Tisa dikasih. Lu tuh udah nyuri mau bohong sama ibu ya? Kamu sekarang ikut sama ibu. Ibu, ada apa lagi sih? Ada apa sama Tisa? Tuh, anak kamu udah jadi pencuri. Kulit saya mulus, putih, terawat, ya kan? Nggak kayak Carlina yang kulitnya kusam, jelek, nggak bisa ngerawat diri. Bu, yuk kita pulang yuk. Kita pulang. Harusnya dulu tuh aku gak nikah sama kamu, Mas. Hidup aku tuh pasti gak bakal susah kayak gini. Aku pikir nikah sama kamu itu bikin hidup aku tambah enak. Tapi apa? Yang ada usaha kamu tuh bangkrut, terus sekarang kamu cuma jadi nelayan miskin. Bu. Bu. Ibu. Ibu. Tiba nafas di Bu, ujung tunggu, Bu. helah, mata tinggi tak sanggup bicara, Bu. mulut terkunci tanpa suara. Diam kamu. Itu gara-gara kamu. Gara-gara kamu lahir sekarang kecantikan ibu jadi hilang. Ibu. Kamu apa-apaan sih ngomong kayak gitu sama Tisa? Kamu jangan salahin Tisa, Bu. Lah emang ini kenyataannya kan, Mas? Gara-gara kamu miskin sekarang hidup aku jadi susah. Kalau kayak gini caranya, lebih baik aku pergi dari sini. Ibu, Tisa, kamu nggak usah dengar ngomongan ibu ya. Ibu itu sebenarnya sayang sama kamu. Cuma karena lagi capek aja, makanya gampang emosi. Ayah bawa ikan buat kamu. kenapa Ibu selalu marah sama Tisa? Apa salah Tisa? Kenapa kakek itu? Terima kasih ya cucuku. Kamu telah menolong kakek. Sebagai balasannya, kakek akan mengabulkan sebuah. Kakek bisa mengabulkan permintaan Tisa apa aja? Ya, apa aja? Tisa nggak mau apa-apa, Kek. Tisa cuma mau Ibu bahagia dan gak marah-marah lagi. Tisa nggak mau kehilangan Ibu, Kek. Ya, kakek hanya bisa memberimu nasihat. Ambillah mutiara ajaib itu dari kerang. Mutiara ajaib itu akan membuat ibu terlihat cantik dengan mengusapkannya ke wajahnya. Semoga dengan ini harapan jadi sahab. Tapi ingat, Tisa tidak boleh memberitahu pada siapapun dari mana mutiara ajaib itu. Kalau melanggarnya, ombak akan berlalu. Bisa tidak akan kembali. Kamu mengerti kan, Tisa?
Iya, Kek. Siapa yang sudah lancang berani memanggilku? Siapa kamu anak kecil? Mau apa kamu di sini? Aku disuruh sama kakek Kidul untuk mengambil mutiara yang bisa membuat cantik. Ambil. Ibu pasti cantik dengan mutiara ini. Ya ampun, ganteng banget sih. Kayak artis sinetron. Seandainya aja aku nikah sama dia, pasti hidup aku gak bakalan susah. Permisi, Bu. Perkenalkan, saya Dito. Saya pengusaha produk kecantikan. Saya Karlina. Saya datang sini untuk mencari... Aduh, gak usah panggil saya ibu. Orang kita seumuran kok. Oh iya, tadi ngomong apa ya? eh, begini ya, Bu. Saya datang sini untuk mencari agent untuk bantu promosi produk terbaru saya. Iya, saya mau. Lagian, siapa juga sih yang gak mau bekerja sama orang kayak kamu? Oh ya, gimana kalau kita ngobrolnya di pantai aja? Kebetulan di sana makanannya enak. Dasar ibu-ibu norak. Orang kayak gini gak bisa diajak kerjasama. Yang ada, bisnisku bisa berantakan. Maaf ya, Bu. Saya batalkan tawaran kerja sama saya. Permisi. Mas, tunggu mas. Coba aja, laki-laki itu tuh ketemu sama aku sebutan yang lalu. Aku yakin dia pasti bakal tarik sama aku. Lagian kenapa sih sekarang penampilan aku jelek kayak gini? Bu, Apa? bisa dapat mutiara. Dapat dari mana kamu? Kau pasti nyuri ya? Tisa nggak nyuri, Bu. Jangan bohong kamu. Tisa dikasih. Gak mungkin ada orang ngasih mutiara segede gini. Sama kamu apalagi ini tuh mutiara mahal. Tisa nggak bohong, Bu. Beneran Tisa dikasih. Lu tuh udah nyuri mau bohong sama ibu ya? Kamu sekarang ikut sama ibu. Ibu, ada apa lagi sih? Ada apa sama Tisa? Tuh, anak kamu udah jadi pencuri. Tisa, kamu dapat dari mana mutiara itu? Tisa dikasih ya. Dikasih siapa? Tisa nggak boleh cerita asal mutiara itu ke siapapun.
Karena mutiara itu mengandung keajaiban. Kalau mutiara itu digosok ke wajah seseorang, seseorang itu